Bapak dan Ibu, mari kita memulai kegiatan kita Pekan Doa pada malam hari ini dengan berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk kasih setiamu kepada kami. Ketika kami pagi hari, Engkau izinkan kami untuk menikmati kehidupan ini, dan Engkau juga yang telah menyertai kami dalam setiap aktivitas-aktivitas kami. Ketika kami bekerja, baik di rumah maupun di tempat pekerjaan kami, dengan segala macam orang-orang yang kami temui, aktivitas yang mungkin sangat melelahkan, atau mungkin membuat kami menjadi sangat jatuh hatinya, sangat sedih hatinya. Tetapi Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tetap hadir bersama kami dengan kami, tetap menaungi kami, dan tetap melindungi kami. Pada malam hari ini kami bersyukur sebagai satu persekutuan yang datang bersama-sama di hadapan-Mu. Kami hendak bersekutu bersama, mendengarkan firman Tuhan, mau memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Engkau hadir bersama-sama dengan kami, Engkau yang membukakan pikiran kami, hati kami, untuk kami bisa mengerti, memahami, dan juga menghayatinya dalam kehidupan kami sehari-hari, firman Tuhan yang akan ditaburkan pada malam hari. Biarlah juga setiap puji-pujian yang dinaikkan pun, itu menjadi satu kekuatan dan penghiburan bagi kami, sehingga kami tetap senantiasa hidup dengan sukacita kami. Engkau hadir bersama-sama dengan kami ya Bapa. Inilah doa kami yang mau kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Bu Chandra. Mari kita kembali naikkan pujian dari KJ 233. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan mendengarkan renungan, kita akan melakukan pembacaan Alkitab dari 2 Raja-Raja
pasal 4 ayat 1-7. Yang akan dibacakan oleh Saudari Vita. Bacaan Alkitab 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Mujizat atas minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi berseru kepada Elisa, "Hambamu, suamiku sudah meninggal, dan engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi penagih utang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kubuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa saja yang kau miliki di rumah." Kata perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya apa-apa di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu Elisa berkata, "Pergilah, pinjamlah bejana-bejana dari luar, dari semua tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan sedikit. Kemudian masuklah, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Tuangkan minyak ke dalam semua bejana itu, dan angkatlah bejana yang sudah penuh." Perempuan itu pergi darinya. Ia menutup pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Anak-anaknya membawa bejana-bejana ke dekatnya. Sementara itu, ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, perempuan itu berkata kepada anaknya, "Bawalah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu minyak itu pun berhenti mengalir. Kemudian perempuan itu pergi memberitahukannya kepada abdi Allah. Abdi ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah utangmu. Engkau serta anak-anakmu dapat hidup dari kelebihannya." Tema renungan kita atau pakan doa kita pada hari ini adalah Roh Kudus sumber kepedulian. Kita bersama-sama akan melihat video dan diiringi oleh narasi. Roh Kudus, sumber kepedulian. Di tengah perkembangan hidup yang terjadi saat ini, kepedulian manusia seakan semakin luntur. Banyak orang menjadi egois atas kehidupannya sendiri, tidak memiliki rasa peduli terhadap kesulitan orang lain. Demi kepentingan diri sendiri, orang lain bisa dikorbankan. Setiap pengikut Kristus harus peduli pada kehidupan. Kepedulian yang kita tunjukkan kepada sesama akan lebih bermakna dan berkelanjutan jika digantungkan pada bimbingan dan kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus. Dalam setiap tindakan, kasih dan kebijaksanaannya menjadi landasan yang memandu langkah-langkah kita untuk memberkati dan menginspirasi orang lain. Kepedulian perlu ditumbuhkan dalam ketaatan dan kesetiaan pada Allah. 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7 berkisah tentang seorang perempuan janda yang suaminya telah meninggal dan mewariskan hutang yang besar. Hutang-hutang itu harus dibayar dengan kedua anak perempuannya. Mereka dijadikan sarana pembayaran hutang dengan dijadikan budak. Janda itu mengalami kesulitan. Ia tidak ingin kehilangan kedua anak perempuannya. Ia meminta bantuan Nabi Elisa, Nabi Allah yang hidupnya dipenuhi Roh Allah. Elisa bertanya kepada janda itu, apa yang dia miliki?
Janda hanya memiliki satu buli atau botol minyak. Nabi Elisa memberinya petunjuk untuk mengumpulkan wadah dari tetangganya. Setelah itu dimintanya janda itu menutup pintu rumahnya dan menuangkan minyak yang ada ke dalam buli-buli yang dipinjamnya dari tetangga-tetangganya. Minyak itu terus bertambah sampai semua wadah buli terisi penuh. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya bergantung sepenuhnya kepada janji Allah di dalam Kristus dan karya Roh dalam hidup kita. Janda yang menghadapi permasalahan dan kesulitan dalam hidup mempercayakan hidupnya dituntun Allah melalui abdinya. Kuasa Allah bekerja dan penuhlah buli-buli minyak itu. Umat Allah pada masa kini juga mengalami pemenuhan kuasa Allah. Roh Kudus memenuhi hati setiap orang beriman dan melimpahkan bagi kita dengan kekuatan, hikmat, dan berkat yang tak terhingga. Tanpa Roh Kudus yang tinggal bersemayam dalam hati, kita seperti wadah kosong yang tidak terisi, sehingga segala permasalahan dan kesulitan hidup, bahkan dengan kebaikan atau kemampuan apapun, tidak akan memberikan jawaban atas kita hadapi. Pada masa Pentakosta ini, kita merayakan turunnya Roh Kudus kepada para murid-murid. Mereka menantikan dalam rumah dengan bersahati dalam doa. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 hingga 7. Ketekunan itu membuat mereka memperoleh kuasa dan agar mampu menyelesaikan permasalahan dan kesulitan hidup, bahkan pada akhirnya menjadi saksi Kristus di seluruh dunia. Demikian pula kita sebagai orang percaya. Hari ini juga kita membutuhkan kehadiran dan kekuatan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus peduli pada segala pergumulan hidup manusia. Ia menuntun kita untuk hidup dalam kesadaran akan kuasa-Nya. Melalui Pentakosta, kita diajarkan untuk menghadirkan kuasa dalam karunia-karunia Roh Kudus yang mengaliri hidup orang percaya, seperti yang terjadi pada murid-murid Yesus di awal gereja. Karunia-karunia Roh Kudus membantu, menolong, dan menjawab segala pergumulan hidup orang percaya, serta memperkuat gereja dan membangun tubuh Kristus. Kepedulian Roh Kudus mendorong kita untuk mencari dan menghargai karunia-karunia ini dalam kehidupan kita, sehingga kepedulian ini berdampak pada kehidupan sesama yang mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka. Kepedulian Roh Kudus kepada orang percaya mengingatkan kita untuk berserah sepenuhnya kepadanya, mempercayai bahwa Dia akan memberikan apa yang kita butuhkan pada waktunya. Gantungkanlah kepedulian kita kepada Roh Kudus dengan mengakui bahwa kita membutuhkannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Biarkan Dia memimpin, memenuhi, dan memberdayakan kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang setia dan berani dalam menghadapi kehidupan dan kepedulian terhadap sesama di dunia ini. Dengan demikian, kita akan mengalami keajaiban dan kekuatan Roh Kudus dalam hidup kita, seperti yang dialami oleh perempuan janda dalam Kisah 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7.
Roh Kudus, sumber Baik, Bapak Ibu, sekian renungan yang sudah kita dengar malam hari ini. Mungkin ada dari Bapak Ibu atau saudara-saudari sekalian yang tergerak hatinya untuk memberikan sharing, untuk menguatkan kita semua jemaat yang hadir di tempat ini mungkin. Jauh-jauh berbagi berkat sharing. Ada? Ada sok sharing dari tekan kemurahan. Saya mendengar suara-suara dari menjauh di sana sepertinya. Iya, Kaiser. Puji Tuhan malam hari ini Iya, silakan Made. kita sekali Mak Deni ikut persekutuan doa ditemani sama Pak Hari, sama Bu Eni. Suatu kejutan yang luar biasa. Tiba-tiba beliau datang, katanya mencari jemaatnya yang sudah lama tidak kelihatan, guntur dan ujung berung. Malam-malam seperti ini. Luar biasa Tuhan mengasihi, mengantar beliau sampai tempat ini di kampung jauh di Gunung Kidul. Itu karena Roh Kudus yang menggerakkan. Terima kasih sekali Pak Hari, Bu Eni sudah melawat kami di sini dengan penuh sukacita. Dan Yesus juga memberkati Bajeng Ujung Berung yang nanti hari Minggu ya mau ulang tahun. Selamat ulang tahun buat Bajeng Ujung Berung yang sudah mencapai usia 45 tahun. Tuhan Yesus berkati setiap pelayanan, pengurusan, dan semuanya boleh terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang di Bajeng Ujung khususnya. Terima kasih Kak, selamat malam. Terima kasih Made dan Pade, juga Pak Hari dan Bu Eni yang ada di sana. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus telah membimbing dan mengantar kami ke rumah Pak Tukiran Bu Lasmiati. Pasti semuanya ini rancangan Tuhan. Amin, betul Pak. Dan Tuhan yang terbaik buat kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak. Ada lagi dari saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian yang mau ikut membagikan sukacitanya juga boleh pada hari ini, pada minggu ini, untuk kita semua. Ini Mas. Bentar, ada tamu kita. Ya. Nah, kita ada tamu. Ini mau ikut mendengarkan sabda Tuhan. Oh iya Pak, Nama saya silakan Pak. Franciscus Taverius Sutarman. Saya menderek dalam budi sejak saya sekolah SR. Jadi dikatakan hanya makan ya itu, tapi kalau orang Katolik kan ya, beda dengan orang Protestan itu Injilnya wah luar biasa. Kebetulan pada malam hari ini kita mendengarkan pekan Pentakosta, Ya, ya pekan doa Pentakosta. Itu sehabis tentang mekrat dalam Gusti. Ya, toh? Kemarin takutlah saya mendengarkan itu. Ya memang ada pada kitab itu hari Pentakosta. Itu betul. Ya. Jadi apa? Ya, semuanya dengan pengorbanan Tuhan untuk penebusan dosa-dosa manusia. Ya, yang saya alami sejak kecil. Nah, saya dibimbing oleh Romo Bok dari Amerika itu waktu sekolah SR. Nah, sampai sekarang saya tidak
pindah haluan, tetap Tuhan Yesus. Iya, tetap Tuhan Yesus yang saya pegang. Tuhan. Ada kitab memang begitu. Kapan kita jumpa? Nanti. Nah, tapi apa keyakinan kita tetap Tuhan, pengorbanannya, ya, segala sesuatunya untuk penebusan dosa-dosa manusia. Orang yang pergi ke tanah suci, ya, naik haji ke sana, menurut pendengaran cerita, wah, saya kok ketemu itu aliran ini. Nah, betul. Itu yang orang yang sampai ke tanah suci Saudi Arabia sana. Betul itu. Memang betul. Ya. Tuhan adalah sebagai jalan. Itu dalam kitabnya. Siapa yang melewati jalan itu harus mengenal yang menunggu. Tuhan Yesus orang yang menunggu. Perbuatan manusia sejak hidupnya sampai akhir hayat itu yang maka saya percaya Tuhan Yesus sebagai pengorbanan untuk penebusan manusia. Terima kasih, saya Iya, tidak panjang lebar, itu intinya adalah begitu. Terima kasih. amin. Terima kasih Bapak sudah membagikan. Pikiran Ya, terima Pada kasih kita semua. kepada Ya. ini, khususnya untuk Bajeng Jungrung yang sebentar lagi akan diperingati yang ke-45 tahun, kiranya Tuhan beserta dan senantiasa boleh membimbing dan terus sehingga semua ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Amin. Roh Kudus. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila kurang berkenan di dalam kesempatan ini. Terima kasih. Selamat Terima ulang kasih tahun. Pak Tukiran. Baik, kita akan melanjutkan. Jika tidak ada lagi, kita akan melanjutkan ibadah kita pada malam hari ini dengan menaikkan pujian Roh Kudus, dari PKJ 308. 308. Sekarang kita memasuki doa syafaat. Berikut pokok-pokok doa yang sudah kami terima. Ada 8 pokok doa. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau didoakan juga. Saya bacakan dulu ya yang sudah saya terima di sini. Ada untuk bangsa dan negara, lalu juga untuk ibadah yang agar berlangsung dengan aman, lalu harapan dan penantian jodoh yang dari Tuhan, kemudian harapan untuk pasangan-pasangan yang belum mendapat keturunan, supaya segera mendapatkan keturunan. Kemudian ada yang juga sedang kurang enak badan. Ada juga Ibu Jusita yang sedang sakit, mohon didoakan. Lalu juga ada Bapak Yunus yang memberikan kabar bahagia ya, bersyukur untuk hasil bone scan keduanya
tidak lagi ditemukan sel kanker pada tulang. Kemudian juga yang ketujuh ada mohon doa untuk cucu dari Bapak Yunus yang hari ini akan berangkat untuk pelayanan ke Malaysia. Yang kedelapan ada dukungan doa, permintaan dukungan doa untuk Ibu Winnie yang sedang menunggu jadwal untuk operasi dari dokternya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditambahkan? Boleh di chat, boleh juga langsung aja ngomong gitu. Baik, kalau tidak ada lagi, saya mau minta Pak Valen untuk mendoakan pokok doa yang pertama sampai keempat, kemudian Ibu Linda dari pokok doa 5 sampai 8, kemudian ditutup doa ya oleh Bu Linda. Silakan Pak Valen bisa Mari Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersatu hati, kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Allah Roh Kudus yang senantiasa menghibur, menguatkan, dan menuntun kami menjadi penolong dalam seluruh kehidupan kami. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan ke segala perkara yang boleh kami lewati, kami nikmati sepanjang kehidupan kami. Nah, secara khusus dalam pekan 2 menjelang Pentakosta ini, Tuhan terus memelihara dan menjaga kami dalam setiap hari-hari yang kami lalui dalam doa mempersekutuan kami. Menjelang kami memperingati merayakan Pentakosta pada hari Minggu. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang telah Tuhan nyatakan bagi kami, baik kami di Guntur, Gajen Ujung Berung maupun Posjen Koko Permai dalam satu kesatuan yang Tuhan nyatakan sampai pada malam hari. Bapa di sorga, malam ini kami bersyukur untuk firman-Mu kepada kami yang mengajarkan kami bahwa betapa Roh Kudus Tuhan yang hidup yang tinggal di dalam hati kami adalah sumber kepedulian dalam segala hal yang Tuhan ajarkan kepada kami. Sehingga kami pun boleh menjadi anak-anak Tuhan yang peduli dengan sesama kami, memperhatikan sesama kami dalam segala kebutuhan-kebutuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami terus, memberikan kepekaan kepada kami untuk mendengarkan suara Roh Kudus dalam kami menjalani hari-hari kami, khususnya untuk kepedulian kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan bagi bangsa ini. Kami bersyukur untuk pemilihan umum yang telah berlangsung dengan baik. Segala dinamika, proses-proses yang telah dijalani sampai kami boleh mendapatkan pemimpin yang baru. Terima kasih Tuhan untuk semua langkah-langkah, semua proses-proses yang sudah berjalan. Tuhan memberkati untuk presiden, wakil presiden yang baru, juga calon-calon legislatif, menolong mereka semua agar kiranya boleh terus menunjukkan dedikasi mereka untuk boleh melayani warga negara, melayani kami semua dalam takut akan Tuhan. Berikan mereka hikmat untuk bisa mempersiapkan pemerintahan yang baru. Untuk presiden dan wakil presiden yang saat ini, Pak Jokowi dengan jajarannya, Tuhan yang menolong dalam masa sisa-sisa masa pemerintahan ini, memberkati mereka untuk boleh terus bekerja sampai pada akhir. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk semua hal yang terjadi di bangsa ini, untuk bencana-bencana yang terjadi, khususnya bencana banjir bandang di Sumatera Barat, Tuhan menghibur, menguatkan keluarga korban. Tuhan juga yang memakai pemerintah, orang-orang yang ada di dalamnya untuk bisa menolong meringankan beban dari saudara kami yang terkena bencana pada saat ini. Kami serahkan bangsa dan negara kami kepada Tuhan, juga kota di mana kami tinggal, Bandung ini Tuhan pun memberkati, dan segala
keberadaan dinamika yang terjadi adalah Tuhan menjaga tetap dalam kondisi aman dan nyaman dalam segala hal yang kami lakukan, khususnya kami selaku anak-anak Tuhan yang beribadah. Kami bersyukur bahwa pemerintah Kota Bandung boleh menolong dan menjaga, memberikan lingkungan yang kondusif untuk kami bisa beribadah. Kami terus berdoa untuk menyerahkan semua para pemerintah, para keamanan, agar proses beribadah kami dimanapun yang kami lakukan, semuanya boleh dalam kondisi aman dan terkurasi apapun. Kami berdoa juga untuk peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia yang mungkin masih kami alami berkaitan dengan peribadahan ini. Tuhan yang menolong agar kiranya semuanya boleh terselesaikan dan kiranya ada jalan keluar yang baik yang boleh diambil oleh pemerintah guna membawa situasi yang kondusif bagi seluruh bangsa, seluruh warga negara untuk boleh beribadah dengan tenang, dengan aturan sopan. Kami berdoa ya Tuhan agar kiranya hal-hal yang saat ini terjadi biar semua boleh diselesaikan dengan baik dan biarlah Tuhan saja yang menolong untuk pihak-pihak yang sedang melakukan proses ini. Kami berdoa juga ya Tuhan, kiranya Engkau yang terus memberi hikmat kepada pemerintah kami untuk bisa memikirkan hal-hal ke depannya, apa yang harus dilakukan untuk keamanan dan ketertiban, untuk kenyamanan dalam setiap umat Tuhan yang beriman. Bapa kami dalam sorga, kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang merindukan, sedang bergumul untuk mencari pasangan hidup. Kami tahu bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan punya kehendak pada masing-masing kami. Dan Tuhan tahu yang terbaik bagi anak-anaknya. Biar dalam seluruh pengharapan mereka boleh terus gantungkan itu kepada Tuhan, boleh terus berjalan mengikuti kehendak Tuhan. Apa yang terbaik yang Tuhan berikan kepada mereka. Kiranya ya Tuhan, biarlah dalam setiap proses-proses yang mereka lakukan tetap dalam takut kepada Tuhan, dan tetap mengandalkan Tuhan, tetap menjaga kekudusan dan seluruh keberadaan kehidupan mereka. Bagi saudara-saudara kami, pasangan-pasangan istri yang sedang merindukan untuk mendapatkan anak buah hati, Tuhan yang menolong, memberkati setiap pasangan ini Tuhan, agar mereka boleh terus bertekun, berharap di dalam Tuhan, terus menjalin relasi satu sama lain, bisa berkomunikasi dengan baik, dan kami berharap Tuhan saja yang memberi berkat bagi mereka, dan kiranya ini boleh mendatangkan sukacita setiap pasangan yang saat ini sedang merindukan untuk mendapatkan keturunan. Kami terus berdoa untuk mereka semua satu persatu, kiranya Tuhan saja yang menjamah, menolong kehidupan rumah tangga mereka, menolong keluarga mereka. Dan kami berdoa kiranya di dalam segala hal, di dalam segala situasi saat ini mereka tetap bersuka cita di dalam Tuhan, tetap mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan saja dalam mereka menjalani kehidupan rumah tangga. Terima kasih banyak ya Tuhan, inilah kami, ini setiap permohonan dan doa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pada saat ini pun kami bersyukur kepada Tuhan bahwa kehidupan kami masih dipeliharakan oleh Tuhan, sehingga hari ini kami boleh juga berjumpa dengan semua saudara-saudara kami di GKI Guntur, Bajan Ujung Berung, dan juga Poskopo. Bahkan keluarga kami yang jauh di sana pun kami dapat bertemu dan juga bersyukur kepada Tuhan memelihara kehidupan kekeluargaan kami di dalam Tuhan. Tuhan, kami percaya segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami semua adalah campur tangan Tuhan di dalamnya. Bahkan ketika kami mengalami sakit penyakit di dalam tubuh kami, Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kami, tidak surut juga kami untuk bersyukur kepada Tuhan, sehingga kami boleh belajar dari sakit itu, bagaimana kami juga berserah diri kepada Tuhan. Biarkanlah Roh Kudus juga boleh selalu hidup
dan juga memberi hikmat dalam kehidupan kami sehingga kami boleh mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk Ibu Winnie yang saat ini sedang menunggu untuk operasi. Biarlah saat-saat menunggu ini Tuhan, Tuhan peliharakan hati, Tuhan peliharakan semangat, sehingga Bu Winnie ini boleh mendapatkan kelegaan dan juga semangat untuk menghadapi operasi yang akan dijalani saat ini ya Tuhan. Kapanpun itu terjadi, ada tangan kuasa Tuhan yang akan selalu menolong sehingga perjalanan operasi ini boleh berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik. Dan kami juga percaya Tuhan, pada saat ini kami berdoa juga untuk Ibu Jusita yang sedang sakit. Apapun yang saat ini Ibu Jusita alami, sakit penyakit yang saat ini sedang diderita, kami percaya ada jamahan kuasa Tuhan yang mampu untuk menyembuhkan sakit penyakit ini ya Tuhan. Karena Engkaulah tabib dari segala tabib yang berkuasa atas tubuh kami. Terima kasih ya Tuhan. Tidak hanya kami memohon pertolongan Tuhan atas sakit penyakit yang kami derita Tuhan, tetapi kami juga bersyukur untuk segala pekerjaan tangan Tuhan yang boleh hadir dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami berdoa Tuhan atas ucapan syukur dari Bapak Yunus yang saat ini mendapatkan kabar yang baik bahwa di dalam tubuhnya, di dalam tulangnya, tidak ada sel kanker yang menggerogoti tubuhnya. Tidak ada Tuhan. Kami percaya semua itu karena kuasa dari Tuhan. Karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami sehingga kami boleh mengalami suka, duka dalam kehidupan kami dan Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun percaya pada saat ini setiap anggota keluarga kami dalam iman kami yang tidak menyebutkan satu persatu setiap pergumulan kehidupannya, sakit penyakit yang saat ini diderita, tapi Tuhan lebih mengenal anak-anak Tuhan, lebih tahu akan apa yang dibutuhkan oleh kami semua. Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kami, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk cucu dari Bapak Yunus yang akan berangkat untuk berpelayanan di Malaysia. Tuhan Yesus juga jamahkan. Tuhan Yesus beri hikmat. Tuhan Yesus juga yang beri kuasa setiap pekerjaan yang dilakukan berdasarkan kasih Tuhan, mengandalkan Tuhan, akan menjadi berkat. Tuhan, dengarkanlah setiap doa anak-anak-Mu ini yang keluar dari hati kami semua ya Tuhan, yang tak terucapkan melalui mulut kami, tetapi selalu ada dalam hati kami, yang kami panjatkan hanya ke dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus yang punya kuasa, yang juga mampu menolong kami semua anak-anak Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan. Kami juga selalu bergantung kehidupan kami di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih berkat-berkat yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Siapalah hidup kami, Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah kami pada saat ini boleh mengakhiri semuanya pada pekan doa malam hari ini, tidak juga menjadikan kami untuk tidak selalu mengandalkan Tuhan. Biarlah kami boleh kembali dalam kehidupan kami masing-masing dengan selalu ada bersama-sama dengan Tuhan. Biar Roh Kudus selalu hidup dalam kehidupan kami masing-masing, anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dengarlah dan sambutlah doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Valen dan Ibu Linda. Terima kasih. Untuk menutup, Terima kasih ya doanya. oh iya, sama-sama Pak. Oke. Untuk menutup ibadah persekutuan kita pada malam hari ini, mari kita menaikkan pujian dari NKB 100, bait 1 dan 2. Setelah
kita menyanyi, jangan bubar dulu ya, kita mau foto bersama. Oke, kita mau foto bersama. Silahkan dibuka kameranya semua. Oke ya, di sini ada 2 halaman. Yang pertama dulu ya. Silahkan bergaya. Oke. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Bentar ya. Satu lagi yang halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, ditahan. Oke, sudah. Ya. Baik, terima kasih untuk kehadirannya dari Bapak Ibu, rekan-rekan Terima saudara. kasih Ibadah pada semuanya. malam ini. Besok doa di gereja ya, jam 6. Ya, besok Besok pekan doa terakhir ya, Pak Ujun ya. onsite ya, Ya, besok. Onsite di Onsite. GKI Tempur jam 6 sore ya, Pak. Ya, Yang jam Gunung Kidul ditunggu ya, yang Gunung Kidul ditunggu di Bandung. Yang ditunggu, jangan lupa ya. Besok ya. Jam 6 ya, Bapak Ibu, bukan jam 7. Taunya datang jam 7 udah beres nanti. Jam 6. jam 6 Oke. ya. Baik. Selamat malam. Dadah, Tuhan berkati. Made. Dadah Made. Mari, Ibu. Antoni. Made, dadah. Sana jam berapa, Made? Ya. Ya Jam sama, berapa di Pak situ? Mas. Oh, sama ya? Beda 5 jam. Baru jam 5 di Gunung Kidul baru jam 5, makanya Pak Hari baru nyampe sini. Jam 5. Iya. Jam 5. Kirain beda hari, Made. Selamat malam, izin keluar. Ayo Bu Sandra. Mana anakku? Ada tuh tadi lagi menenangkan si yang gonggong-gonggong ini. Loh. Sip. Made, kabar? Aduh, baik Pak Yusa. Disiapin kopi Liong. Ya udah kasih aja ke Pak Hari.
Kasih ke Pak Hari, dah Pak Yusaknya nggak jawab. Ya, nak. Halo Bu, malam. Batu Kiran Malam, Olga. sehat ya. Jadi kangen. Sudah pengen lari ke Bandung. Nanti dibawa sama Pak Hari ke Bandung. Di Bandung di mana? Setuju. Setuju katanya yang mau bawa Di mana tuh. ini? Raganda di mobil nih. Halo, Ganda. Abang, Saya lagi di perjalanan pulang dari Jakarta. Mau jemput dia, menjemput Yan. kawan Anda. Ini kan di Gunung Kidul. Iya. Iya. Jemput Bu Herlin ya Pak. Waduh, ini gimana Mau jemput? Mau nginep beliau di sini ngampar kasur. Jemput Bu Yayan, Abang. Belum, Adek. Hari Minggu. Bu Yayan mah nanti hari Sabtu. Oh, Saya ada perlu sebentar. Lagi sudah di mana ini? Buah Batu. oh, udah mau nyampe. Cimahi. Cimahi. Iya. Kilometer Kehabisan tiket mau ke 122. Ujung Berung. Ini Pak Tukiran, gimana Pak Tukiran? Halo. Baik, Bang. Iya, Mas. Ada di mana ini? Di Gunung Kidul. Di rumah, Bang, ini di Rumah di teras. kantor, di teras. Di teras Cimahi. Ya. teras Gunung Karacawan. Kidul, Gunung Kidul. Cimahi Pasir Impun. Di Gunung Kidul lah ya. Ini Ini Pak kelihatannya Hari bukan di Pasir jangan Impun ini. melawat ke sini nih, Bang. Gunung Kidul. Iya, Pak Hari. Nyampe jam berapa Pak Hari di sana? Tadi nyampe 6:30-an lah. Jam 6 lebih. Pagi, Jam 6-an. malam, barusan. Barusan. Oh, Nah. barusan. Kita ke pantai dulu. Oh. Tanggal 23 long weekend ada Iya. berita katanya Pak Palen mau ke sini gitu. Ditunggu tuh. Ya, Oh, Made, kita ke sana Made nggak Yang ada. disurvei. Yang disurvei. itu long weekend katanya itu mau ke sini bilangnya. Ya nggak tahu, tak tunggu we kenyataannya ngono lo Kaisel. Ayo, Palen, buktikan. Semua sudah disiapkan. Nanti pasti nongol ke situ. Mau naik kereta terus katanya sih minta dijemput di stasiun. Siap, saya bilang gitu. Tapi ya nanti mau tak jemput juga, mau datang munggah, mau ke stasiun. Nah, lo, ayo Palen. Pak Hari naik apa, Pak? Bawa mobil? Naik kereta. Oh, kereta. Solo. Jalan-jalan dulu tadi. Makanya itu Kaisel kesini long weekend. Mama Pak yang Isel. sana mah udah nggak ada ini lagi, udah tidak ada tanggung jawab. Isel. Bukannya Belanda Kaisel. saja nyampe, Gunung Kidul nggak nyampe tuh. Betul. Bilangin sama Pak itu, Pak Hari Tukiran ada saksang bilang Kak. Hari Minggu. Nah, Di Gomak, saksang. oh ya, Pak Hari juga diundang, Pak. ya, Pak Hari diundang tuh ke Bajem Ujung Berung besok Minggu. Kak Isel, Kak, Ya, Made. itu nanti kalau Mama datang, Ya. titipan Mak De, antarkanlah ke sini. Yang aman itu loh. Kan ada di bawah Mama nih. Ya. Gak mau lewat DNE, gak mau. Tuh, Bapak disuruh ke Gunung Kidul katanya? sama Mama. Nganterin barang aman. Oh, Harus sama orangnya ya. Sama Bu Linda, sama Bu Wine. Made Sekalian kalau naik nyetir. berapa jam dari Bandung ke sana?
Blok ini mah kalau Mati ke Bandung mah udah sering. Naik kereta tuh berapa jam? Jumbrung lawat nih jemaatnya, ayo. Airani kemarin